Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa yang berbahagia. Sekarang kita bertemu lagi dengan materi pengukuran sikap. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas metode yang biasa kita gunakan untuk penyusunan skripsi dengan metode kuantitatif. Oke. Dalam membuat skripsi dengan metode kuantitatif, biasanya untuk yang mempunyai latar belakang ilmu sosial, yang banyak menggunakan data survei untuk mengukur sikap, kemudian pendapat atau persepsi seseorang atau sekelompok orang. Nah, biasanya kita menggunakan skala Likert. Skala Likert itu adalah skala psikometrik yang umum digunakan untuk kuesioner. Skala Likert ini paling banyak kita gunakan dalam riset berupa survei. Nah, Likert itu diambil dari nama Francis Likert, itu yang pembuatnya ya. Nah, beliau itu adalah pendidik dan ahli psikolog Amerika Serikat. Nah, ini orangnya. Skala Likert itu sebenarnya untuk mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan orang terhadap suatu objek, yang biasanya jenjangnya tersusun atas sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, kemudian lagi netral, kemudian lagi setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Tapi pun bentuknya bisa bervariasi. Ada yang paling simple biasanya adalah tidak setuju, netral, dan setuju. Bisa jadi sampai 5 pilihan atau 7 pilihan. Nah, itu tergantung dari bahasa yang digunakan dan seberapa banyak jenjang yang diperlukan untuk penelitian. Tapi tidak semua pilihan kuesioner berjenjang adalah skala Likert. Ya, misalnya ini contoh aja ya. Seberapa sering Anda mandi? Nah, pilihan pertama tidak pernah. Yang kedua jarang. Yang ketiga kadang-kadang. Mungkin yang keempat sering. Nah, yang kelima sangat sering. Nah, pertanyaan angket ini pun berjenjang, mirip dengan skala Likert. Tapi ini bukan skala sikap. Ini angket biasa. Angket deskriptif yang isinya mempunyai jenjang. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, pertanyaan angket ini. Kendati ada jenjang, ini bukan skala Likert dan mirip pun juga tidak ya. Nah, jadi contohnya gini. Jumlah pegawai Bapak atau Ibu saat ini, pertama atau A di atas 100 orang, yang B 75 sampai 100 orang, yang C 50 sampai 75 orang, yang D 25 sampai 50 orang, yang E 1 sampai 25 orang. Nah, ini bukan ya, walaupun berjenjang pertanyaannya ya. Ini angket biasa saja. Jadi yang harus kita ingat betul-betul, ciri skala Likert adalah dua kubu sikap yang bertolak belakang. Di satu sisi positif, di sisi lain negatif. Nah, di satu sisi tinggi, di sisi lainnya rendah. Dan ada sikap netral di tengah-tengah. Oke ya. Oke, dari tadi kita membicarakan mengenai sikap. Sekarang kita bahas apakah sikap itu? Nah, sikap adalah kehidupan emosional individu, yakni perasaan tertentu, tapi belum merupakan tindakan atau aktivitas, melainkan berupa kecenderungan atau tendensi atau predisposisi tingkah laku. Nah, ini kita ke teori sedikit ya. Nah, menurut George J. Mowley tahun 1967, sikap mempunyai 3 komponen. Pertama adalah komponen afektif. Nah, komponen afektif ini adalah kehidupan emosional individu, yakni perasaan tertentu, positif atau negatif, yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap objek sikap, sehingga timbul rasa senang, tidak senang, takut, tidak takut. Oke, kemudian yang kedua adalah komponen kognitif.
komponen kognitif ini adalah aspek intelektual yang berhubungan dengan belief atau kepercayaan kita, idea atau konsep terhadap objek sikap. Baik, yang ketiga, komponen behavioral. Nah, komponen behavioral ini adalah kecenderungan individu untuk bertingkah laku tertentu terhadap objek sikap. Makanya itu kita bisa mengukur dengan skala Likert. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menganalisis data skala Likert? Oke, ini kita akan membahas dua model analisis skala Likert. Yang pertama adalah analisis frekuensi atau proporsi. Yang kedua adalah analisis terbanyak atau mode. Ya. Yang pertama adalah analisis frekuensi atau proporsi. Kita ingat bersama bahwa skala Likert berkaitan dengan setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. Jadi hanya dua kemungkinan, ya. Nah, yang pertama kita ingat datanya adalah data original, berjenjang tanpa skor. Jadi angka-angka tersebut hanya urutan saja. Jadi analisisnya hanya berupa frekuensi atau proporsinya saja, ya. Contoh. Nah, ini contoh kita ini pilihan netralnya kita tiadakan karena kita ingin melihat berapa persen setuju atau yang tidak setuju, ya. Oke, contoh berikut. Dengan responden 100 orang, yang sangat setuju adalah 20 orang. Kita sebut dengan 20%. Yang setuju 35 orang atau 35%, yang tidak setuju 15 orang atau 15%, yang sangat tidak setuju 10 orang atau 10%. Nah, jika digabungkan menurut kutubnya, maka yang setuju itu maksudnya gabungan antara sangat setuju dan setuju itu ada 55 orang atau 55%. Dan yang tidak setuju itu merupakan gabungan yang sangat tidak setuju dan tidak setuju, ada 25 orang atau 25%. Nah, itu analisis frekuensi atau proporsi. Baik, yang kedua adalah analisis mode. Analisis ini menggunakan analisis terbanyak atau menggunakan mode. Analisis ini mengambil presentasi yang terbanyak untuk dijadikan kesimpulan. Nah, seperti kita lihat di contoh ini tadi, ya, yang sangat setuju 20%, yang setuju 30%, 35%, yang netral 20%, yang tidak setuju 15%, yang sangat tidak setuju 10%. Jadi langsung dia mengambil presentasi yang paling banyak yang mana? Yang setuju, yaitu 35 orang atau 35%. Baik, nah inilah yang kita sampaikan untuk penjelasan skala Likert dan pengukuran sikap. Sampai di sini dulu. Salah hilap mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.